Perkenalkan, nama saya Siti Priani dengan NIM 22070903. Halo, perkenalkan nama saya Raisa Mirza Ramzi dengan NIM 22070903. Halo, perkenalkan nama saya Dian Vanila Siregar dengan NIM 22070949. Halo, perkenalkan nama saya Indiani dengan NIM 22070975. Halo, perkenalkan nama saya Samsina Siregar dengan NIM 22070985. Halo, perkenalkan nama saya Sarah Nurul Azima dengan NIM 22070995. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa atibatul mubarakun. Wa la ilaha illa solimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ilati la nyampe pada amabat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi menjelang siang ini Allah pertemukan adik-adik dengan Bapak, adik-adik dengan SMP Muhammadiyah 1 Medan dalam rangka pengabdian ke sekolah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Cara perjuangan beliau lah kita dapat memahami Islam secara dapat. Saya Pak Iman SPJ, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Medan. Saya mengucapkan bangga dikarenakan kepercayaan adik-adik yang mau datang ke SMP Muhammadiyah 1 Medan dalam rangka pengabdian. Kehadiran orang, kehadiran institusi di sekolah itu merupakan penghargaan buat sekolah. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada adik-adik, apa yang ada di sekolah ini, yang adik-adik inginkan, pelajari, kerjakan, dan itu bagian daripada untuk sukses adik-adik di kampus. Harapan Bapak belajar secara maksimal, apalagi nanti adik-adik tamat dari situ, yang akhirnya endingnya adik-adik ke perpustakaan. Di perpustakaan itu yang dipentingkan adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik kepada orang-orang agar mereka mau masuk ke perpustakaan, melakukan literasi, sehingga terciptalah manusia-manusia yang mempunyai SDM yang dapat kita andalkan. Dan selanjutnya jangan lupa pesan Bapak untuk selalu berbakti kepada orang tua. Tanpa orang tua kita tidak ada apa-apanya. Jangan tinggalkan ibadah, terutama sholat, karena bila kita meninggalkan sholat itu dosa yang paling besar. Sholat pertanda kita adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai diri kita. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas kepercayaan adik-adik kepada SMP Muhammadiyah 1 Medan yang adik-adik percayakan sebagai tempat untuk pengabdian. Bila topik walidaya, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Live Project. Saat ini kami berada di SMP Muhammadiyah 1 Medan. Kami di sini untuk melaksanakan tugas pengaplikasian sistem automasi perpustakaan, yaitu SLIMS, di perpustakaan sekolah ini.
Sebelum itu, yuk mari kita kenalan sama perpustakaan SMP Muhammadiyah 1. SMP Muhammadiyah 1 Medan sudah berdiri sejak tahun 1953. SMP ini merupakan salah satu sekolah tertua di kota Medan. SMP Muhammadiyah 1 Medan terletak di Jalan Demak nomor 3 Medan, Rengas Permata, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berbagai fasilitas menarik ada di SMP Muhammadiyah 1 Medan untuk menunjang kenyamanan siswa dalam kegiatan belajar. Salah satu fasilitas yang tersedia di SMP Muhammadiyah 1 Medan adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mencari dan menggali informasi serta menambah ilmu pengetahuan. Namun, perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Medan masih menggunakan sistem pencatatan manual dan belum mampu menjalankan sistem pengelolaan perpustakaan yang terotomasi. Perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Medan belum mampu menerapkan sistem pengelolaan perpustakaan otomasi karena tidak adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menerapkan aplikasi sistem otomasi. Pustakawan yang terdapat di perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Medan tidak memiliki latar belakang lulusan perpustakaan. Perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Medan memiliki sarana dan prasarana yang meliputi koleksi buku, terdiri dari buku umum, agama, bahasa, ilmu alam dan matematika, seni dan olahraga, sastra dan kesusastraan, sejarah dan geografi, koleksi referensi, majalah, meja baca, bangku, rak buku, dan lemari. Daftar buku kunjungan dan peminjaman saat ini masih dicatat secara manual. Data peminjaman dan kunjungan juga dicatat secara manual. Beberapa koleksi yang ada di perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Medan belum memiliki nomor klasifikasi. Dalam hal ini, perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Medan harus menerapkan sistem informasi perpustakaan yang terotomasi untuk menyempurnakan keberadaan perpustakaan di sekolah agar perpustakaan tidak hanya dianggap sebagai sebuah gedung atau formalitas saja, tetapi dapat memenuhi kebutuhan penggunanya dalam mencari koleksi yang lebih cepat dan efisien. Salah satu sistem terotomasi yang bisa diterapkan di perpustakaan adalah Senayan Library Management System atau SLIMS. Berdasarkan analisis kondisi tersebut, maka permasalahan yang dihadapi oleh perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Medan adalah yang pertama, pencatatan transaksi, misalnya peminjaman dan pengembalian, pendataan buku, dan keanggotaan perpustakaan masih dilakukan secara manual, sehingga transaksi yang dilakukan akan menimbulkan kesalahan maupun ketidaksesuaian data yang disengaja maupun tidak disengaja selama proses pencatatan transaksi berlangsung. Yang kedua, pencarian koleksi masih dilakukan secara manual karena tidak adanya panduan untuk melakukan penelusuran koleksi baik secara langsung di perpustakaan maupun secara tidak langsung di luar perpustakaan secara online. Ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, yaitu
pustakawan mitra bukan dari latar belakang perpustakaan dan juga belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengelola perpustakaan secara optimal. Yang keempat, tidak tersedianya nomor klasifikasi pada setiap koleksi yang tersedia dikarenakan perpustakaan tidak memiliki tenaga profesional di bidang perpustakaan. Yang kelima, tidak adanya komputer yang tersedia di dalam perpustakaan dan tidak adanya akses ke jaringan internet. Dalam permasalahan tersebut, maka yang menjadi permasalahan khusus yang dihadapi perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Medan adalah 1. Pencatatan transaksi yang dilakukan secara manual, baik transaksi peminjaman dan pengembalian, pengunjung atau keanggotaan, serta pendataan buku. Yang kedua, akses dalam pencarian koleksi terbatas. Yang ketiga, minimnya informasi tentang koleksi baru. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih. Yang kelima, tidak adanya nomor klasifikasi dan nomor punggung buku. Yang keenam, tidak adanya komputer dan akses ke jaringan internet. Permasalahan yang dihadapi kelompok pelaksana saat melaksanakan pengabdian masyarakat di perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Medan adalah tidak tersedianya komputer di dalam perpustakaan dan tidak adanya akses ke jaringan internet. Permasalahan ini mengharuskan kelompok pelaksana mengerjakan penginstalan SLIMS di laboratorium komputer yang terletak di lantai 3. Program pengaplikasian sistem otomasi perpustakaan adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penerapan teknologi otomasi di perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Medan. Tujuan utamanya adalah menghadirkan solusi modern untuk pengelolaan perpustakaan, seperti mempercepat proses administrasi, mempermudah pencarian buku, dan meningkatkan efisiensi kerja. Dengan sistem otomasi, kegiatan seperti pencatatan, peminjaman, dan pengembalian buku dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung pengelolaan perpustakaan yang lebih profesional dan efektif. Dalam melaksanakan program ini, target yang hendak kami capai adalah yang pertama, implementasi sistem otomasi perpustakaan. Program ini menargetkan penerapan aplikasi SLIMS atau Senayan Library Management System sebagai sistem otomasi perpustakaan di SMP Muhammadiyah 1 Medan. Dengan sistem ini, seluruh proses manajemen perpustakaan seperti peminjaman, pengembalian, pencatatan, inventaris buku, dan pembuatan keanggotaan akan didigitalisasi. Hal ini diharapkan dapat menggantikan metode manual yang kurang efisien dengan solusi berbasis teknologi. Yang kedua, peningkatan efisiensi kerja perpustakaan. Melalui automasi, perpustakaan dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pelayanan. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi, meminimalkan kesalahan pencatatan, dan mempercepat akses siswa terhadap koleksi buku. Dengan demikian, pengelolaan perpustakaan menjadi lebih efektif dan modern. Yang ketiga, peningkatan kompetensi pengelola perpustakaan. Staf perpustakaan akan dilatih untuk menguasai penggunaan aplikasi SLIMS. Pelatihan ini tidak hanya mencakup teknis operasional, tetapi juga pemahaman mengenai pentingnya transformasi digital di perpustakaan. Yang keempat, kepuasan pengguna perpustakaan. Target yang keempat atau yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan siswa dan guru dalam memanfaatkan layanan perpustakaan dengan sistem yang lebih cepat, modern, dan efisien.
pengguna perpustakaan dapat menikmati kemudahan akses terhadap koleksi buku serta layanan yang lebih berkualitas. Hal ini diharapkan mendorong minat siswa dalam memanfaatkan perpustakaan secara optimal. Berdasarkan analisis permasalahan mitra yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kegiatan pengaplikasian sistem otomasi perpustakaan dalam upaya meningkatkan efisiensi kerja perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Medan akan difokuskan pada pelatihan kepada pustakawan yang berjumlah 3 orang. Kegiatan ini juga mencakup pelatihan intensif bagi pengelola perpustakaan. Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan teknis mengenai pengoperasian aplikasi SLIMS dan pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Dengan prioritas permasalahan yang pertama, pencatatan transaksi misalnya peminjaman dan pengembalian atau sirkulasi, pendataan buku dan keanggotaan perpustakaan masih dilakukan secara manual, sehingga transaksi yang dilakukan akan menimbulkan kesalahan maupun ketidaksesuaian data yang disengaja maupun tidak disengaja selama proses pencatatan transaksi berlangsung. Untuk ini, kami menawarkan solusi mengoptimalkan proses pencatatan transaksi perpustakaan menggunakan laman circulation di mana peminjaman dan pengembalian buku sudah dapat dilakukan secara digital sehingga setelahnya tidak akan menimbulkan kesalahan maupun ketidaksesuaian data. Prioritas permasalahan yang kedua adalah pencarian koleksi masih dilakukan secara manual karena tidak adanya panduan untuk melakukan penelusuran koleksi, baik secara langsung di perpustakaan maupun secara tidak langsung di luar perpustakaan secara online. Untuk itu, kami menawarkan solusi menggunakan fitur search untuk memberikan akses pencarian koleksi secara mandiri kepada pengguna perpustakaan melalui perangkat yang sudah disediakan. Prioritas permasalahan yang ketiga yaitu kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, yaitu pustakawan mitra, bukan dari latar belakang perpustakaan dan juga belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengelola perpustakaan secara optimal. Solusinya dengan memberikan pelatihan intensif bagi pengelola perpustakaan. Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan teknis mengenai pengoperasian aplikasi SLIMS dan pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Prioritas permasalahan yang keempat adalah tidak tersedianya nomor klasifikasi pada setiap koleksi yang tersedia dikarenakan perpustakaan tidak memiliki tenaga profesional di bidang perpustakaan. Dengan ini, kami memberikan solusi menggunakan fitur katalog SLIMS untuk menghasilkan nomor klasifikasi buku secara otomatis berdasarkan sistem klasifikasi standar seperti DDC. Sistem ini juga dapat digunakan untuk mencetak label punggung buku secara efisien. Permasalahan yang kelima adalah tidak adanya komputer yang tersedia di dalam perpustakaan dan tidak adanya akses ke jaringan internet. Solusinya, mitra melakukan pengadaan laptop untuk kebutuhan operasional perpustakaan. Laptop tersebut akan digunakan sebagai alat utama dalam menjalankan sistem otomasi perpustakaan berbasis SLIMS. Selain itu, jaringan internet akan dipasang untuk mendukung konektivitas sistem yang memungkinkan pengelola perpustakaan mengakses data secara online dan mempermudah pengguna dalam mencari informasi koleksi buku melalui katalog digital. Program pengabdian kepada masyarakat di SMP Muhammadiyah 1 Medan bertujuan untuk mengimplementasikan sistem otomasi perpustakaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai tahap kegiatan yang dirancang untuk menjawab permasalahan perpustakaan seperti pengelolaan manual dan keterbatasan teknologi. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap sekolah SMP Muhammadiyah 1 Medan, observasi terhadap kepala sekolah,
maupun terhadap pustakawan, didapati bahwasanya mereka menyambut baik terhadap sistem informasi yang akan diberikan kepada sekolah. Untuk program pengaplikasian sistem otomasi perpustakaan tersebut, ada pun berikut persiapan kegiatan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan perpustakaan. Tahapan pertama melibatkan analisis mendalam mengenai kebutuhan perpustakaan. Kegiatan ini mencakup identifikasi masalah utama seperti pengelolaan manual yang memakan waktu lama, kesulitan dalam pencatatan, peminjaman, dan pengembalian buku, serta resiko kehilangan data. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam merancang sistem otomasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perpustakaan. Yang kedua, pengembangan sistem otomasi. Selanjutnya, sistem otomasi dirancang dan dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan. Sistem ini mencakup fitur-fitur penting seperti katalog online untuk memudahkan pencarian buku, manajemen keanggotaan untuk pengelolaan data pengguna perpustakaan, dan pencatatan peminjaman serta pengembalian secara otomatis. Sistem ini dirancang agar mudah digunakan dan sesuai dengan kapasitas teknologi di perpustakaan. Yang ketiga, pelatihan staf perpustakaan. Agar sistem otomasi dapat berfungsi optimal, pelatihan diberikan kepada staf perpustakaan. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan pustakawan memahami cara mengoperasikan sistem otomasi dengan baik, termasuk penggunaan fitur-fitur utama seperti pencatatan digital dan pengelolaan katalog. Hasilnya, pustakawan mampu menggunakan sistem secara mandiri dan profesional. Yang keempat, uji coba dan evaluasi. Setelah sistem dikembangkan dan pelatihan diberikan, dilakukan uji coba di lingkungan perpustakaan. Sistem diuji untuk memastikan semua fitur berfungsi sesuai desain dan kebutuhan. Proses evaluasi melibatkan pengumpulan masukan dari pengguna, baik siswa maupun pustakawan, untuk memastikan sistem memberikan manfaat maksimal. Uji coba menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai harapan, sehingga siap digunakan secara penuh. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program pengabdian ini difokuskan untuk mencapai luaran yang sesuai dengan target, yaitu transformasi perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Medan menjadi lebih modern dan efisien. Dengan rincian kegiatan dan hasil yang pertama, implementasi sistem otomasi perpustakaan. Program ini berhasil menerapkan sistem otomasi perpustakaan berbasis digital. Perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Medan kini memiliki sistem manajemen modern yang memungkinkan pengelolaan koleksi buku, peminjaman, dan pengembalian secara digital. Sistem ini menggantikan metode manual yang sebelumnya digunakan, sehingga perpustakaan telah bertransformasi menjadi perpustakaan digital yang efisien dan mudah diakses. Yang kedua, penyusunan panduan operasional dan SOP baru sebagai bagian dari implementasi sistem baru. Panduan operasional dan standar prosedur atau SOP baru disusun untuk memastikan proses kerja berjalan sesuai dengan sistem yang diterapkan. Panduan ini mencakup arahan bagi pustakawan dan siswa tentang cara menggunakan sistem otomasi, termasuk langkah-langkah dalam mencari buku, meminjam, dan mengembalikan koleksi. Dengan adanya panduan ini, pustakawan dapat bekerja lebih terstruktur, sementara siswa lebih mudah memahami cara menggunakan fasilitas perpustakaan digital. Yang ketiga, sosialisasi dan kepuasan pengguna. Program ini juga melibatkan kegiatan sosialisasi untuk memperkenalkan sistem baru kepada siswa dan pustakawan. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perpustakaan digital dalam mendukung kegiatan belajar mengajar, serta menunjukkan cara penggunaannya. Hasilnya,
Pengguna perpustakaan baik siswa maupun pustakawan lebih terbantu dengan adanya sistem ini. Mereka menyatakan kepuasan atas efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan yang sekaligus mendorong mereka untuk lebih aktif menggunakan fasilitas perpustakaan. Luaran ini menunjukkan keberhasilan program dalam mentransformasi layanan perpustakaan menjadi lebih modern dan relevan dengan kebutuhan saat ini, sekaligus meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna perpustakaan. Peserta dari kegiatan ini terdiri dari pustakawan dan siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Medan. Kegiatan sosialisasi ini di dalam ruangan kelas dengan jumlah 40 siswa-siswi dan 1 pustakawan. Dalam upaya meningkatkan efisiensi kerja perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Medan. Sendiri telah berkewajiban sebagai MC, lalu sanksi-sanksi legal yang di sana sebagai pemateri pertama, lalu ada Raisa Mubiza Ramzi sebagai pemateri kedua, lalu ada Teza Fiani sebagai pemateri ketiga, dan dokumentasi kita ada Kak Gian Fadila Siregar, dan yang terakhir yang masih belum datang Kak Indrian. Mari kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Baiklah dari sekalian, untuk acara pertama, marilah bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dakra Sayyid Nebras. Kepada Dakra Sayyid Nebras, kami persilakan. اتقوا